Sebelum melanjutkan video ini, agar kami tetap semangat dalam berbagi, silakan bantu kami untuk like, comment, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Yadistira Channel, tempat kita berbagi tentang dunia teknik industri. Kita lanjutkan lagi tentang 7 tools untuk problem solving atau untuk perbaikan, improvement, atau kaizen dan lain-lain. Saya review kembali bahwa dalam perbaikan terdapat 7 tools untuk membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam video dalam channel ini sudah saya share atau bagikan. Yang pertama, tools penggunaan check sheet sudah saya bagi di video sebelumnya. Kemudian ada grafik ada 4, grafik line atau line chart, kemudian grafik batang atau bar chart, kemudian pie chart, kemudian radar chart. Kemudian tools yang ketiga mengenai diagram Pareto dan sudah saya share juga. Kemudian tools yang keempat adalah diagram fishbone atau fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Kemudian yang kelima mengenai histogram, sudah saya share juga. Dan yang keenam adalah tools yang keenam untuk perbaikan adalah control chart atau diagram kontrol. Diagram kontrol atau control chart adalah sebuah grafik yang memberi gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol ini digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufacturing atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Sebuah proses yang cukup stabil tetapi berjalan di luar batas yang diharapkan harus kita perbaiki untuk menemukan akar penyebabnya dan untuk mendapatkan hasil perbaikan yang fundamental. Diagram kontrol digunakan oleh Walter Sheward saat dia bekerja di Bell Labs pada tahun 1920-an. Teknik perusahaan tersebut sedang berusaha meningkatkan ketahanan sistem transmisi telepon mereka. Karena peralatan penguat dan lainnya harus ditanam di bawah tanah, maka perlu ditemukan cara untuk mengurangi tingkat kesalahan dan perbaikan. Tahun 1920, para teknis sudah menyadari pentingnya mengurangi variasi dalam proses manufacturing. Terlebih mereka juga menyadari bahwa proses penyetelan yang berulang-ulang sebagai reaksi dan ketidaksesuaian justru makin meningkat variasi dan menurunkan quality. Untuk mempermudah ilustrasi, saya berikan contoh dalam pembuatan control chart. PT Yadistira Indonesia Tbk memproduksi mug polos atau gelas polos. Setiap harinya mampu membuat 200 piece per hari. Kemudian tim manajemen ingin mengetahui seberapa besar defek atau cacat yang dihasilkan dari pembuatan mug tersebut. Untuk mencari data defect atau untuk mencari berapa kuantiti cacat dalam produk mug, tim manajemen melakukan inspeksi selama 15 hari. Nah, dalam waktu 15 hari ini kita akan gambarkan data dari kuantiti
cacat atau defect pada MOOC pembuatan MOOC polos. Setelah kita peroleh data waktu kita Gimba atau investigasi ke lapangan, baru kita cari nilai rata-rata dari data tersebut, yaitu kita peroleh 12,07. Jadi mulai dari hari pertama sampai 15 kita sudah peroleh kuantiti atau jumlah dari cacat. Nah, kita rata-rata dalam 15 hari itu kita mendapatkan defect atau cacat sebesar 12,07. Kemudian kita cari standar deviasinya. Kalau untuk menggunakan rumus pada Excel, kita ketik sama dengan, dan kita ketik stdef, kemudian kita kurung buka, kita blok data dari jumlah defectnya selama 15 hari, kemudian kita kurung tutup dan kita enter. Kemudian yang kita harus dapatkan data lagi yaitu UCL, upper control level, jadi batas atas dari defect yang diinginkan. Nah, kita peroleh 1508, diperoleh dari rata-rata yaitu 1207 ditambah standar deviasi yaitu 301. Kemudian yang harus kita ketahui lagi adalah LCL, lower control level. Nah, kita dapat 906 didapat dari rumus rata-rata dikurangi standar deviasi yaitu 1207 dikurangi 301, diperoleh 906. Setelah kita tentukan rata-rata, standar deviasi, UCL dan LCL, sekarang kita buat diagram dari control chartnya. Kita blok data dari quantity defect sampai standar deviasi, UCL, LCL, kita blok dan kita klik insert pada toolbar, kemudian kita pilih line. Pilihannya di situ terdapat beberapa pilihan. Saya pilih salah satu dari option layout atau desain dari diagram lainnya. Sini ada 4 garis ya, tinggal kita modifikasi sesuai dengan kaidah control chart. Dalam memodifikasi diagram, yang terpenting adalah keterangan dari grafik tersebut ya. Di sini kalau grafik merah menunjukkan quantity defect. Nah, ini fluktuatif. Kemudian
garis tengah putus-putus adalah rata-rata. Kemudian di sini ada UGL dan LGL. Bagian-bagian yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram kontrol. Yang pertama adalah titik-titik yang mewakili sebuah nilai statistik, rata-rata, range, dan proporsi dari sebuah karakteristik sampel yang diambil dari sebuah proses pada waktu yang berbeda atau data. Kemudian rata-rata dari nilai statistik yang dihitung dari keseluruhan sampel. Garis tengah yang digambar tepat di angka rata-rata nilai statistik tersebut. Kemudian standar error dari nilai statistik yang dihitung dari keseluruhan sampel. Kemudian kegunaan dari diagram kontrol ini, yang pertama, mampu mendeteksi adanya variasi penyebab khusus. Jika sebuah proses secara statistik terkontrol, maka 99% data akan ada di antara batas kontrol. Jika ada data yang keluar dari batas kontrol, mengindikasikan bahwa sumber variasi yang berasal dari luar proses. Yang kedua, untuk meyakinkan kestabilan sebuah proses. Stabilitas sebuah proses merupakan syarat yang diperlukan untuk bisa menghitung kemampuan proses atau proses capability. Dan yang ketiga, kegunaan dari diagram kontrol adalah mendeteksi perubahan proses dari waktu ke waktu. Jika titik-titik dalam diagram kontrol atau garis atau tanda merah yang pada gambar itu keluar dari atau bergeser ke atas atau ke bawah dari waktu ke waktu, mengindikasikan bahwa ada perubahan kecil tetapi harus terus-menerus di dalam proses. Perubahan ini sulit dilihat untuk jangka pendek, namun akan sedikit demi sedikit menurunkan tingkat quality produk. Oke, demikian contoh dari pembuatan kontrol chart. Semoga bermanfaat. Apabila kurang jelas atau ada saran, kritik, silahkan tulis di kolom komentar agar channel ini memperbaiki dan memberikan yang terbaik. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.